Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini ibu-ibu sekalian bisa hadir dalam pengimbasan budaya positif yang akan saya paparkan pada pagi hari ini. Saya Rini Sukarti, SPD, CGP Angkatan 11, akan memaparkan pengimbasan budaya positif. Sebelum kita memulai kegiatan pengimbasan budaya positif, marilah kita membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Oke, selanjutnya itu adalah kita lanjut ke pengimbasan budaya positif. Di sini saya akan memaparkan itu adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol kesimpulan, dan yang keenam adalah restitusi dan segitiga restitusi. Sebelum kita memulai budaya positif yang akan saya paparkan pada pagi hari ini, kita dimulai dulu dengan ice breaking. Ya Bu ya, di sini saya sudah menyiapkan itu adalah sticky note. Minta ibu-ibu semuanya nanti. Ini kan sudah ada dua orang yang ada bagian A dan ada bagian B. Bagian A itu akan saya bagikan lembaran kertas kecil ini dan tulis impian dan harapan yang pengen ibu harapkan. Tapi tolong jangan dikasih tahu dengan teman sebelahnya. Nanti soalnya setelah tahu akan dijelaskan sama temannya. Silakan Bu. Ya, bila ya. Oke, saya kasih waktu. Silakan ibu-ibu semuanya menuliskan satu harapan. Tapi satu harapan ini jangan sampai teman sebelahnya tahu ya. Karena kita akan bermain itu A dan B. Oke, silakan ditulis di lembaran kertas ini. Harapan, impian yang nak sekarang diharap ke apa nak pergi umroh, udah sejauh-jauh nak pergi umroh jauh. Apa misalnya pengen nak beli sesuatu yang diharap ke dalam dekat ini Bu ya, dalam waktu ini. Oke, silakan sudah ditulis belum? Belum. Ya. Nomornya. Kalau sudah, silakan kertasnya dikepel atau digulung kecil-kecil, ya. Terus dipegang di tangan, jangan sampai temannya itu lihat apa isi dari satu aja tulis harapannya Bu ya. Oke, udah semua ditulis. Oke, kalau sudah dikepel Bu ya, kertasnya dikepel sekecil mungkin. Terus tolong digenggam kertasnya. Oke, sekarang kita mulai bermain. Untuk teman sebelahnya itu adalah yang bagian B. A itu kita, yang B itu adalah teman kita. Sekarang usaha dan kerja keras untuk teman sebelahnya merebut kertas yang dikepel oleh teman sebelahnya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, ya, 3. Kalau oke. Oke, kalau sudah ada yang sudah dapat ya. Oke, Ibu Nabila sudah dapat. Ini enggak ada yang dapat ya?
Oke, sekarang kita mau lihat dulu, coba Ibu Nabila dibacakan apa yang diisi oleh Ibu Esther di dalam kertas kepelan itu. Iya, Bu Esther izin ya, mau dilihat. Oke. Oh, I hope tahun depan sertifikasi A. Amin. Oke. Sekarang saya mau lihat dulu yang Ibu Mbak Linda. Kenapa Mbak Linda nggak bisa merebut kertas yang ada pada tangan Ibu Erlina? Ibu Erlina bikin kuatnya. Aku kan tahu. Oke, Ibu Erlina bisa kasih penjelasan sama kami kenapa Ibu Erlina selalu kuat menggenggamnya dan tidak mau melepaskannya. Alasannya kenapa? Iya kan, gitu kan namanya usaha. Tidak berhasil kan, orang tuh kan ada hak pengen nak genggam selamanya kan? Apa alasannya Bu? Oke, itu kalau versi dari Ibu ini ya, Bu Indah. Tadi Bu ini tidak dapat, Bu Kiki tidak dapat ya. Oke, jadi gimana Bu alasannya? Karena saya ingin dalam prinsip saya akan melakukan apa yang ingin saya capai. Oke, kayak tepuk tangan dulu ya untuk Ibu Erlina. Oke, jadi tadi ada yang Ibu Indah, Ibu Nabila itu gampang untuk merebut kertas yang ada pada tangan Ibu Esther, sedangkan Ibu Linda tuh kesulitan untuk merebut kertas yang ada pada Ibu Erlina. Oke, sekarang kita lihat apa sih maksud dari cerita permainan itu. Silakan Mbak, dah klik. Ke ini Mbak. Mbak ke depan, lagi ke depan. Mbak itu ke belakang, ke depan Mbak. Nggak bisa ya? Ke depan Mbak. Oke, jadi permainan yang kita mainkan pada hari ini itu adalah belajar mengenai kontrol diri. Jadi segala sesuatu yang kita dapat dalam diri kita itu sebenarnya biasanya dari kontrol kita sendiri. Siapa yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri, ya. Ya, kita mau semuanya rahasia kita tahu dengan teman itu kita sendiri. Mau kita sembunyikan rahasia kita pun itu juga balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi kesimpulan dari permainan kita di sini itu adalah tanya Mbak, oke, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol itu balik lagi dari kita sendiri, ya Bu ya. Diri kita, bagaimana diri kita itu memberikan rahasia atau memberikan informasi itu adalah dari diri kita sendiri. Nah itu Bu ya. Jadi itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kalau memang kita mau berbagi dengan gampangnya tadi Bu Nabila mengambil, karena memang itu semuanya harus kita umumkan Bu ya. Apalagi harapan kita ingin menjadi sertifikasi, saya juga sama Bu. Nah sedangkan kalau Ibu Erlina kita nggak tahu apa yang ditulisnya di dalam genggaman tersebut. Berarti balik lagi ke kontrol diri kita masing-masing. Oke Bu Indah. Oke, teori kontrol menurut Dr. William Glasser itu ada beberapa macam. Pertama itu adalah ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi di sini adalah segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Itu adalah berdasarkan usaha kerja keras kita. Kita sebagai guru itu memiliki hak, memiliki kemampuan untuk berbagi informasi kepada siswa kita. Artinya kita di sini adalah berperan untuk mengontrol setiap siswa kita. Siswa kita mau menjadi apa itu tergantung dari kita Bu ya. Kita pengen anak kita lebih kreatif, siswa kita lebih kreatif, lebih inovatif, itu balik lagi ke diri kita sebagai guru. Jadi gurulah yang mengontrol bagaimana siswa itu akan berubah menjadi lebih baik. Ya Bu ya. Kalau ilustrasi guru mengontrol murid tadi udah saya jelaskan bahwa pada dasarnya itu adalah semua guru di Indonesia adalah guru yang terhebat.
Karena pola pikir, pola gerak, pola bicara anak itu adalah tergantung pada guru tersendiri. Jadi setiap guru memiliki kontrol yang beda-beda, Bu ya. Ada yang memang kontrolnya itu sederhana, ada yang kontrolnya kerja keras, ada yang kontrolnya memang butuh perjuangan. Seperti saya kasus yang kemarin di kelas 6D, baru pertama kali ngajar di sini 184, bagaimana saya mengontrol, mengendalikan diri saya menghadapi seorang anak yang luar biasa di sini. Begitu juga seperti ini, Bu ya. Guru memiliki peran penting dalam mengontrol semua siswa-siswa kita. Ya, lanjut, Mbak. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya, benar. Kita sebagai orang dewasa itu memiliki kontrol yang lebih kuat. Seperti ibu di rumah. Ibu kita bisa mengontrol kita. Tanpa kita sadari dia mengontrol kita, Bu. Bagaimana kita dikontrol dengan lebih baik itu tergantung sosok yang mengontrolnya lebih positif. Ibu kita melarang untuk keluar rumah. Kita dikontrol pada saat itu tanpa kita sadarin. Ya, Bu ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menunjukkan pada identitas gagal. Jadi di sini itu adalah ketika kita memberikan sesuatu yang berdampak negatif pada siswa kita, itu akan berdampak yang sangat gagal untuk masa depan siswa kita. Jadi siswa kita mau dibawa ke masa depan yang lebih baik itu adalah kembali lagi kepada kita sebagai seorang guru. Tidak bisa ya. Oke, di sini adalah kedisiplinan. Sebelumnya, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit dan ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Oke, sekarang saya mau bertanya sama ibu-ibu semua. Disiplin. Kata disiplin itu udah ada heran lagi dari telinga kita, Bu ya. Pernahkah ibu semuanya melakukan kedisiplinan itu karena atas dasar diri kita sendiri, atau ada dorongan orang lain, atau kita takut terhina? Itu kan semuanya kan ada alasan-alasan tertentu. Oke, saya mau minta satu tanggapan dari ibu-ibu. Kedisiplinan kita ketika masuk kerja, Bu ya, kita masuk jam 6.40. Itu kira-kira kita melakukan atas dasar diri kita dorongan dari orang lain, atau memang sudah kewajiban kita, atau memang sudah kehendak kita, kedisiplinan itu sangat penting bagi kita. Oke, boleh satu orang yang mau berpendapat mengenai disiplin ini? Oke, coba Ibu Jainun, saya mau tanya sama Bu Jainun. Ya Bu, saya mau tanya Bu, kita datang ke sekolah jam 6.40 Bu tepat itu disiplin seorang guru. Yang saya ingin tanyakan, apakah kedisiplinan Ibu lakukan itu berdasarkan dari diri kita sendiri, atau dorongan dari orang lain, atau kita merasa nanti takut, atau sebagaimana? Ya, menurut Ibu. Terima kasih Bu ini atas kesempatan diberikan kepada kami. Jadi mengenai disiplin itu berangkat dari diri sendiri. Jadi disiplin itu adalah kesadaran. Jadi lahir dari kesadaran kita. Karena kalau itu kita lakukan menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan, maka kita akan merasa malu dengan diri kita sendiri. Bukan malu dengan orang lain ataupun dengan atasan, tapi malunya dengan diri kita. Jadi artinya diri kita lah yang bisa membuat kita sadar, karena orang lain itu cuma dari bagian luar. Jadi kita harus menunjukkan kesadaran itu dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain ataupun pihak lain. Oke, terima kasih untuk jawaban Ibu Jainun. Iya Bu ya, tapi Bu ya, pada dasarnya saya sendiri pun mengawali namanya dan kalimat disiplin itu kalimat yang memang sangat berat buat dari diri saya Bu ya. Ketika kita bagaimana mengatur kondisi waktu di rumah, kondisi waktu dengan anak,
Awal pertama kali melakukan kedisiplinan itu memang karena ada paksaan orang lain, ditekan harus masuk seperti ini. Tapi lama-lama itu udah menjadi darah daging. Harus datang jam 6.40. Terkadang pun lebih lewat dari jam 6.40. Memang sulit untuk menjalankan sebuah kata disiplin tuh kata yang memang sangat gampang diingat, tapi untuk melakukannya harus diulang-ulang selalu. Selanjutnya Mbak. Jadi dari kata disiplin ini kita bisa menyimpulkan bahwa kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib yang selama ini kita pikir ya, tata tertib atau aturan atau kepatuhan pada peraturan. Terus juga disiplin juga itu adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sebuah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Itu awal pertama kali yang kita pikirkan mengenai disiplin. Mbak, lanjut Mbak. Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Mbak Indah. Kesimpulan adalah dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti halnya yang kita tahu itu adalah mengenai profil pelajar Pancasila ya. Pertama itu adalah Bu ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah bernalar kritis, keempat adalah berkebinekaan global, yang kelima adalah bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Oke, dari kata disiplin kita akan menuju dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut ibu-ibu semua? Pernahkah ibu-ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Kita melakukan suatu kegiatan, tidak usah jauh-jauh Bu ya, masalah 17 Agustus kemarin kita laksanakan secara bersama-sama. Di sini adalah kita mendapatkan semua tugas, tanggung jawab oleh panitia perlombaan 17. Di sini saya akan menanyakan, kita melakukan sesuatu ini atas dasar kita memang udah nama aku di sana, aku mau melaksanakannya karena tanggung jawab, atau kau ingin menjadi atau memiliki daya tampil, oh aku nih gawe kenyo. Istilah kata seperti itu Bu ya. Jadi apa kira-kira orang melakukan sesuatu itu? Coba saya mau minta dari Ibu yang panitianya, Ibu Nabila. Oke. Bu Nabila, karena Bu Nabila kemarin panitia 17 Bu ya. Oke. Atas dasar apa Ibu melakukan kegiatan tersebut? Ataukah perintah ataukah memang ada rasa keinginan sendiri? Oke, silakan Bu Nabila, boleh. Baik, terima kasih Ibu Reni. Iya. Pertanyaannya. Sebenarnya kalau gimana ya Bu? Karena kalau saya kemarin itu kebetulan memang ditunjuk sebagai panitia, jadi rasanya itu kayak ada rasa tanggung jawab. Karena sudah ditunjuk dari pendidik sama atasan, jadi apapun yang ditunjuk selagi kita bisa melakukannya ya saya lakukan semaksimal mungkin. Oke, terima kasih Bu Nabila. Artinya Bu Nabila melakukan ini memang karena atas dasar ada perintah Bu ya. Iya, ada rasa perintah dari atasan. Pernahkah kita terbayang, buat ibu-ibu semua, terbayangkah dalam diri kita sendiri? Pernah nih tiba-tiba aku pengen melakukan segala sesuatu nih buat aku sendiri nih, pernah ada? Ngerasa aku pengen ngada ke kegiatan ini, tapi nggak ada dasar perintah dari atasan, mau sendiri, jadi mengajukan diri sendiri. Pak, aku mau ngada kegiatan ini. Pernahkah ibu-ibu pernah merasakan hal serupa?
ya? Ataukah memang harus berdasarkan nih, harus ada atasan yang harus memberi perintah? Pernahkah Ibu merasa pada diri Ibu sendiri, aku pengen ada kegiatan nih, tapi belum atas dasar, bukan dari atasan yang memberikannya? Ataukah hanya memang berdasarkan atasan? Sebenarnya Bu ya, kita semua ini memiliki kreatif yang banyak, inovasi yang banyak, tapi mungkin ada hambatan-hambatan yang membuat kita semakin ketidaknyamanan tadi, ngerasa takut, nanti kalau aku kasih ide ini nanti aku nih disuruh, kan seperti itu biasanya Bu ya, nanti kalau aku kasih ide ini nanti aku yang disuruh maju sampai selesai acara, kan seperti itu biasanya Bu ya. Nah di sini adalah bagaimana kita balik lagi ke kontrol tadi, bagaimana kita mengontrol diri itu dengan memberikan motivasi-motivasi yang positif bagi diri kita sendiri. Mbak Linda. Oke. Dian Goss dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi. Yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan di dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah. Jadi yang pertama itu adalah ketidaknyamanan. Kedua adalah mungkin kita akan mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu adalah Mbak Linda. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang merdeka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargain dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi motivasi ini ada 3. Yang pertama adalah melakukan segala sesuatu itu karena ada alasannya, ketidaknyamanan atau ada rasa takut. Yang kedua adalah mungkin kita merasa melakukan motivasi itu karena adanya imbalan atau harapan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang merdeka. Artinya adalah dia memiliki kepercayaan yang lebih buat diri dia untuk melakukan segala sesuatu yang menurut dia itu adalah tanpa imbalan atau ada rasa takut dan ketidaknyamanan. Oke, pertanyaan reflektif. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan ini sama-sama ya Bu ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, itu menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya.
Oke, dari pertanyaan ini, coba kita memberikan tanggapan, Bu ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setujukah Ibu-ibu lihat Iva diperlakukan oleh Pak Seno dengan cara berdiri di depan dan menunjukkan hidungnya? Karena si Iva tadi tidak bisa menjawab soal matematika dari Pak Seno. Apakah Ibu semua setuju dengan tindakan oleh Pak Seno? Tidak setuju. Kira-kira alasannya kenapa, Bu? Ya, yang pertama. Oke ya, benar Bu ya. Hal ini mungkin kita lihat dulu Bu ya, di tahun-tahun kita sekolah dulu Bu ya, ini mungkin sering kita alami. Tapi kalau sekarang ini sudah guru udah maju ke depan dan kita sudah memahami bagaimana sikap kita terhadap guru, insya Allah tidak akan perlu lagi dalam kelas kita. Ya benar sekali yang disampaikan oleh Bu Ita, bahwa yang dilakukan oleh Pak Seno itu adalah tidak mendidik, bahkan justru membuat anak tadi menjadi takut dan malu Bu ya. Kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bisa jelaskan kenapa hukuman Bu? Iya, benar sekali Bu ya. Jadi yang dilakukan oleh Pak Seno adalah sebuah hukuman karena si anak tadi tidak bisa menjawab soal matematika, sehingga dia disuruh maju ke depan dan memegang ujung hidungnya dan dipermalukan di setiap di kelas mereka. Oke, lanjut Mbak Linda. Oke, sekarang kita bahas mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini adalah yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak dan murid ini tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini biasanya satu arah dan berupa fisik. Itu hukuman Bu ya, kita lebih dalam lagi dia berupa fisik biasanya. Dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi ketika kita menghukum siswa, itu siswa bengong dan dia melakukan apa yang disuruh diperintahkan oleh guru itu. Ya, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid dan anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Adalah konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi konsekuensinya adalah kesepakatan yang dibuat oleh seorang guru dengan siswa, tapi di sini terlibat juga yang disebut dengan hukuman. Sekarang kita bahas Bu ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira nih masuk hukuman atau sanksi? Hukuman. Oke, jawabannya adalah ya benar ya, hukuman. Lanjut lagi kita bahas membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau sanksi? Sanksi. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya itu adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu sanksi atau hukuman? Sanksi ya Bu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, kita lihat jawabannya itu adalah ya, sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya adalah berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman atau sanksi? Iya, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. 1, karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman atau konsekuensi?
Oke, jawabannya adalah ya benar, hukuman. Selanjutnya adalah kita masuk ke restitusi. Jadi jadi ibu-ibu semua sudah tahu ya antara sanksi dengan hukuman. Jadi yang namanya hukuman itu adalah sifatnya adalah menghukum berupa fisik atau psikis yang mempermalukan atau memberikan ketidaknyamanan kepada siswa. Sedangkan kalau sanksi atau konsekuensi itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh guru atau disebut dengan aturan, tetapi biasanya ada timbal balik dari perilaku yang mereka lakukan. Sekarang kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kesimpulannya itu adalah restitusi adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi ada 3, hukuman, sanksi, dan restitusi. Oke ibu-ibu, sebelum kita masuk ke yang tadi, kita coba ice breaking dulu dengan nyanyi dulu Bu ya, biar lebih semangat. Kita nyanyi profil pelajar Pancasila. Oke, semuanya saya minta berdiri, Bu. Ayo ibu-ibu berdiri. Oke ya, Bu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benaler kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benaler kritis. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya tadi kita udah ngebahas masalah hukuman, sanksi, dan restitusi. Jadi tindakan yang lebih baik itu dilakukan dalam kelas ada restitusi ya Bu ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa itu restitusi. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mbak. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Saya bertanya sama ibu-ibu semua, kenapa kita mengadakan keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja di kelas kita? Ayah boleh Bu Esther? Menurut saya kalau peraturan itu dibuat oleh guru, kalau keyakinan itu dilakukan bersama-sama. Oke ya. Iya, benar sekali, tepuk tangan buat Bu Esther. Iya Bu ya, jadi benar kata Bu Esther, kalau keyakinan kelas itu lebih ke sama-sama dengan siswa, kesepakatan yang dibuat oleh siswa dan guru untuk disepakati bersama-sama. Sedangkan kalau peraturan kelas itu adalah biasanya hanya satu pihak, itu adalah guru sendiri yang membuat peraturannya. Mbak. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Kenapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita nggak pakai topi? Kenapa harus menggunakan helm? Ada yang bisa jawab?
Ya Bu, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Kenapa tidak menggunakan topi atau nggak usah sama sekali pakai topi, tidak usah, pakai helm juga nggak usah? Kira-kira apa Bu jawabannya nih? Alasannya kenapa kita menggunakan helm? Menggunakan helm itu melindungi kepala. Kalau topi melindungi panas. Kalau terbentur topi kepala masih kena. Iya, benar. Jadi lebih ke keselamatan Bu ya. Kita memilih ini karena keselamatan diri kita. Benar kata Ibu Linda tadi, kalau menggunakan helm itu justru keselamatan kita yang terlindungi. Sedangkan menggunakan topi itu hanya terhindar dari panas saja. Keselamatannya mungkin tidak terjamin Bu ya. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa Bu? Apa Bu? Oke ya, jadi ini lebih ke kesehatan ya Bu ya. Oke, lanjut lagi Mbak Linda. Oke ya, benar tadi jawabannya adalah keselamatan. Yang kedua adalah lebih kesehatan atau keselamatan juga. Lanjut Mbak. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, Mbak, biasanya memiliki sifat lebih abstrak ya Bu ya daripada peraturan yang lebih. Yang pertama itu adalah rincian yang konkret, yang kedua adalah dibuat dengan bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat berupa pertanyaan-pertanyaan universal, dan terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu kalau bisa itu bukan hanya untuk 1 tahun, tetapi kita mengkondisikan dengan keadaan di kelas. Adapun nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, bahasa maupun agama berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, dan kesehatan. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positif yang bisa kita berikan terhadap siswa itu bisa dengan kalimat berjalanlah di kelas atau koridor. Contoh lagi, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Oke, lanjut Mbak. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada berapa kebutuhan manusia? Kita bahas dulu tentang Ibu Ambar. Ibu Ambar itu adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi ini untuk bapak, untuk ibu-ibu yang di dalam kelasnya ada satu anak yang hobi meminta makanan dengan temannya. Itu terus bagaimana tindakan ibu jika ibu mengalami situasi yang serupa? Apa yang akan ibu lakukan? Terus juga menurut ibu apa alasan si Doni ini melakukan sesuatu itu, atau melakukan tindakan yang serupa? Kira-kira ibu-ibu yang di kelasnya pernah mengalami hal serupa? Ada anak yang hobinya minta makanan temannya, kira-kira bagaimana tindakan kita sebagai seorang guru? Biasa kan dia melapor, Bu, si A minta terus makanan saya. Bagaimana tindakan kita untuk memberikan budaya positif terhadap siswa kita? Oke, ibu-ibu, apakah ya? Coba Ibu Eva. Oke, di sini saya terima kasih. Ini jika menghadapi situasi seperti Ibu Ambar yang atas
saya lakukan mungkin pertama saya akan memanggil Doni itu. Kemudian saya bertanya nih kebiasaan di rumah, terus apa saja sih yang diberikan sama orang tuanya, termasuklah apakah dia diberikan uang jajan, apakah dia sarapan dari rumah terlebih dahulu. Setelah itu saya akan bertanya nih untuk mengulas kembali ke anak-anak Doni itu, apa sih keyakinan kelas yang telah kita susun bersama terhadap teman-teman, terus gimana berinteraksi sama teman-teman, apakah benar perbuatan yang telah Nak Doni lakukan tersebut. Jadi bertanya, kemudian menanyakan keyakinan kelas kembali kepada Nak Doni tersebut. Oke, terima kasih untuk jawaban Ibu Epa. Tanpa Ibu Epa sadari, itulah yang disebut dengan restitusi. Ibu Epa itu memanggil, mengidentifikasi si anak tadi, menanyakan hal serupa dan mengulang kembali tentang keyakinan yang telah disepakati di kelas. Oke, lanjut Ibu Linda. Oke, di sini kita masuk 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini berlaku untuk semuanya, Bu ya, termasuk saya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, setiap manusia itu memiliki dasarnya itu adalah bertahan hidup. Bu ya, di sini adalah bertahan hidup kita yang utama apa di sini? Makan, minum, dan tempat tinggal. Pakaian juga butuh itu kita untuk bertahan hidup. Kita lihat di pinggir jalan tuh banyak orang-orang yang tidak memiliki rumah, tapi dia bertahan hidup dengan cara hanya makan saja. Nah, yang kedua itu adalah Mbak Linda. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, di sini adalah ada cerita sebuah Doni ya. Doni ini dia merasa senang karena temannya memperhatikan dia. Sama seperti kita sebagai seorang guru. Kita juga aman diperhatikan oleh teman-teman kita sejawat. Kita akan ada rasa sayang dan rasa diterima. Ya Bu ya. Oke, selanjutnya itu adalah Mbak Linda. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Iya Bu. Mbak. Mbak tuh beli ya. Iya. Oke, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini adalah kita sebagai guru juga memiliki dasar kemampuan untuk merasa penguasa. Di sini kita lihat apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi di sini adalah Doni itu merasa hebat bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu tanpa bantuan teman-temannya. Sama seperti kita Bu ya, pada dasarnya kita memiliki ada penguasaan kebutuhan untuk diakuin. Kita mengerjakan tugas saja cukup diakuin oleh kepala sekolah itu udah membuat kita senang Bu ya. Pengakuan itu sangat penting buat dasar manusia. Selanjutnya Mbak, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kita sebagai bukan siswa saja di sini, tetapi kita sebagai guru juga memiliki kebebasan. Siswa juga di kelas memiliki kebebasan untuk memilih, memukakan pendapat mereka apa yang menurut dia itu sangat butuh buat diri dia. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan merasa senang, kesenangan. Anak-anak di kelas kita tuh mungkin hanya 10 menit dia belajar, selebihnya itu adalah dia ingin kesenangan, ingin tertawa, ingin bermain. Itulah bahwa di sini kita lihat ekspresi si Doni juga itu senang ketika teman-temannya itu bermain bersama si Doni. Jadi anak-anak dalam kelas itu dia ada rasa pengen bermain. Jadi jangan heran kalau anak-anak kita Bu ya, mungkin kalau kita jelasin hanya 5 menit, 15 menit sudah fokusnya. Selebihnya itu adalah dia bersenang-senang. Memang kodrat mereka waktunya untuk bersenang-senang, sama seperti kita. Dasar manusia adalah kesenangan. Lanjut Mbak. Oke, yang tadi kita bahas mengenai yang terakhir adalah restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah hukuman. Jadi tadi udah kita bahas bahwa seseorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah melakukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Di sini bisa kita bilang ya, guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan,
atau kamu selalu saja salah, itu kalimat-kalimat penghukum. Jadi posisi kontrol pada guru itu yang pertama adalah penghukum. Kita selalu memberikan kesalahan kepada murid kita. Yang kedua itu adalah posisi kontrol guru adalah selain penghukum, pembuat merasa bersalah. Kita bisa mengatakan hal-hal yang membuat siswa kita merasa bersalah dengan kalimat, "Ibu sangat kecewa sekali dengan tindakanmu." Nah, itu kalimat-kalimat pembuat merasa bersalah. Atau kita bisa mengatakan hal, "Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya?" Nah, itu kalimat merasa bersalah. Jadi si anak tadi ketika kita mengucapkan kata-kata sedemikian rupa, itu biasanya dia akan merasa bersalah pada dirinya sendiri. Terus yang ketiga adalah selain membuat masalah itu adalah teman. Nah, di sini itu adalah ayo bantulah ibu ya. Itu di sini kita posisi diri kita menjadi teman bagi murid-murid kita. Hal-hal yang positif ini, ayo ingat tidak bantu bapak sama ini ya ada. Kalau kita memiliki posisi teman ini posisi yang sangat lumayan baik Bu ya, daripada kita menjadi posisi guru penghukum atau memberi kesalahan. Menjadi teman ini sudah bagus posisi di sini. Yang keempat itu adalah pemantau. Pemantau itu adalah dia hanya memantau. Di sini bisa kita ajukan pertanyaan biasanya. Tadi pakai sepatu warna apa? Warna hitam. Hanya sebatas pemantau. Selanjutnya itu adalah yang terakhir manajer. Manajer di sini adalah bagaimana posisi kita sebagai seorang guru itu melakukan segala sesuatu bersama dengan murid. Mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer ini adalah murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Biasanya seorang manajer ini akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini? Itu kalimat-kalimat manajer. Dari beberapa 5 posisi kontrol di sini, kita berharap semoga kita berada di posisi teman atau boleh juga di posisi manajer. Manajer ini adalah tingkatan yang paling utama atau tingkatan yang paling luar biasa menjadi seorang guru. Dari teman saja itu udah luar biasa Bu ya. Jangan sampai kita menjadi seorang guru itu berada di posisi yang pertama atau yang kedua, penghukum atau membuat kesalahan. Jangan sampai kita melakukan serupa. Tapi kalau berada di posisi teman atau pemantau atau manajer itu sudah posisi yang cukup aman. Oke, restitusi segitiga. Lanjut Mbak. Berikut tentang 3 sisi dari segitiga restitusi, proses 3 tahapan. Di sini ada berapa tahapan? Yang pertama itu adalah menstabilitas identitas. Di sini ada dengan cara mengatakan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan serupa. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada siswa kita. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang selanjutnya itu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bisa meneruskan dengan kalimat yang baru. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini? Jadi tidak ada di sini tindakan yang langsung mengejas seorang anak itu melakukan kesalahan, tetapi kita mengkaji ulang. Dari tadi identitas masalah, yang kedua adalah validasi tindakan siswa kita. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kita bisa lebih ke menanyakan keyakinan kelas. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Epa tadi itu sudah masuk ke segitiga restitusi. Oke, selanjutnya Mbak. Oke, dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, boleh ibu-ibu yang ingin bertanya, mungkin saja teman-teman yang lain juga bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu semuanya di sini. Oke, boleh. Gitu lagi. Oke, boleh Bu, Bapak. Bapak nggak ada Ibu semua ya, boleh Ibu Ita. Iya, sama-sama Bu Ita.
kelewatan tadi, apakah dengan posisi 80 itu harus diperlukan? Oke, pertanyaannya ya, apakah kelima posisi kontrol tadi itu harus dimiliki oleh seorang guru? Berharapnya kita bisa memiliki 5 kontrol tadi, tapi kalau bisa kita hindari yang sifatnya menghukum ataupun membuat kesalahan. Lebih baik kita berada di posisi teman, sebagai pemantau, boleh juga menjadi seorang manajer, Bu ya. Jangan sampai siswa kita itu melihat kita takut karena kita sering memberi hukuman. Jangan sampai siswa kita merasa kecewa karena kita sering memberi kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah. Oke. Ada lagi Bu, ada lagi yang mau menanggapi boleh dari yang disampaikan oleh kita tadi. Astagfirullahaladzim. Oke, ada lagi Bu, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, boleh Ibu Nabila. Oke, terima kasih Bu ini atas kesempatannya. Mengingat kita ini kan sebagai guru di tingkat SD ya Bu ya. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu untuk segitiga restitusi apakah efektif Ibu jika kita terapkan di tingkat SD karena biasanya kan apalagi kelas 1 nih kayak saya biasanya itu mereka kurang memahami apa yang kita jelaskan gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu Nabila. Apakah segitiga restitusi itu bisa diterapkan di tingkat SD? Jawabannya adalah bisa, Bu ya. Mungkin kita bisa menyesuaikan dengan kata-kata bahasa kita mengajar anak SD. Ya bahasa yang bagaimana mereka pahami. Tapi Bu ya di sini tidak semua permasalahan yang ada dalam segitiga restitusi itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, tidak. Jadi kalau yang berupa fatal seperti kerusakan barang itu tidak bisa hanya sekedar menanya saja. Jadi ini memang yang sifatnya tidak terlalu lebih besar, tetapi bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana tadi. Jadi bisa SD, SMP, bahkan di rumah pun bisa. Terhadap anak kita di rumah juga bisa, tapi bahasa yang digunakan adalah menggunakan bahasa ibu dengan anak atau bahasa guru ya sesuai dengan kondisi-kondisi anak di kelas kita masing-masing. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kalau Ibu Ida, Ibu Eva. Terima kasih kesempatannya Ibu ini di sini karena di setiap kelas itu kan siswa sering terjadi tidak disiplin. Nah, bagaimana sih menurut Mbak ini Bu ini mengatasi kedisiplinan yang dilakukan oleh siswa sedangkan ini lagi pelanggaran. Oke, untuk yang kasus Ibu Eva, apakah ada guru-guru yang pernah menerapkan, ada anak nih susah disiplinnya, datang sekian, datangnya itu lagi. Apakah ada ibu-ibu yang pernah mengalami serupa dengan Bu Eva, tapi bisa ya oke, silakan Ibu itu. Berdasarkan pengalaman saya, kalau tidak semua anak itu tidak bilang apa mereka yang aktif. Karena seperti itu akan kita untuk kita berbicara dari hati ke hati. Kita dekati anak itu apa masalahnya, kalian lakukan seperti itu. Bagaimana kira-kira solusikan kita maupun dia untuk bisa membuat kesepakatan bahwa itu bisa berubah kita lakukan menjadi lebih baik. Oke, sampai ke oleh Ibu Ita, tadi bisa melakukan dengan pendekatan. Iya benar, keyakinan kelas atau bisa kita datangi berdua sama anak, kita tanyai alasannya kenapa dia mengulang. Biasanya anak yang sering mengulang itu adalah dia mencari perhatian seorang guru. Biasa seperti itu, Bu. Iya, yang saya temui memang seperti itu. Rata-rata anak yang melakukan sedemikian tuh biasanya dia mungkin kurang kasih sayang di rumahnya, ibu bapaknya kerja. Mungkin dia bisa mencari perhatiannya ketika berada di sekolah. Terus apalagi kalau kita sebagai guru tuh membuat kenyamanan buat mereka, mungkin dia akan melakukan pengulangan hal yang serupa. Tapi jangan sampai anak kita tuh terus-terusan melakukan, tadi bisa dengan melakukan pendekatan yang seperti Ibu Ita lakukan di kelasnya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? 5 menit lagi. Ya, ada lagi ibu-ibu yang bertanya atau ada yang mau memberi kesimpulan?
Oke, dibuka. Ada yang bertanya atau udah cukup? Sudah cukup Bu ya? Ada pertanyaan sampai sini atau udah jelas penyampaian kami? Ibu Indah udah jelas Ibu Indah? Oke, Ibu Kiki Pak sudah jelas? Ada yang tanyain Bu Kiki? Udah jelas. Oke, Bu Nabila tadi udah, Bu Eva sudah, Ibu Linda sudah. Oke, semuanya sudah ya? Nggak ada yang ingin bertanya apa? Oke ya, silakan Ibu Eva mau bertanya lagi boleh? Mungkin sedikit ya Bu ya. Menurut Bu ini dampak yang terjadi apabila seorang guru itu lebih menerapkan sebagai seorang teman terus kepada siswa-siswanya. Kira-kira apa sih dampaknya? Oke, terima kasih untuk Ibu Eva ya. Kalau kita berada di posisi, itu posisi ketiga Bu ya teman, itu posisi teman tuh udah seneng karena ada siswa yang mau dekat dengan guru. Kan biasanya siswanya takut dengan guru kan, takut lagi gini-gini, tapi ketika kita berada di teman itu sudah agak lumayan dan lebih baik. Tapi ada tapinya, kalau kita berada di posisi teman terus menerus, itu si anak tadi bisa melakukan hal-hal di luar kendali kita. Dia lebih kealeman atau dia tidak mandiri, justru itu bakal lebih menuntut kita kemana-mana. Nanti kita ke belakang diikuti. Itu kayak anak SD kelas 1 ya. Kalau anak di kelas tinggi mungkin dia akan lebih minta perhatian lebih. Jadi kalau menjadi teman sudah bagus, kalau bisa jangan menjadi teman terus Bu. Berusahalah kita menjadi seorang guru di posisi manajer atau sebagai pemantau juga boleh. Oke, ada lagi Bu, Bapak, Ibu, Ibu-ibu semua? Udah habis? Oke, kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyain, demikianlah diseminasi budaya positif yang saya paparkan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah memberikan waktunya, kurang lebih 1 jam lebih berada di sini. Sudah mendengarkan apa yang saya paparkan, bahkan telah memberikan umpan balik kepada saya, atau ada ibu-ibu yang mau ngasih umpan balik kepada saya harus gimana ke depannya atau gimana, boleh. Mungkin ini yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah juga saya mohon ampun. Saya tutup diseminasi budaya positif saya pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto dulu ya Bu ya. Mbak, kursin foto Mbak. Iya, foto. Ya, sama-sama foto-foto dulu. Mbak itu dari mati ke dulu. Iya, nyambung Bella. Iya, yuk foto. Sini Bapak Ibu. Kurang sih ke orang. Nggak salah Mbak, ada juga di situ. Durasinya. Hah? Oh, pas ya, ada tahu pas. Iya. Ya, rumah tuh. Literasi Bu, 1. Ini pesawat. Pesat. Oh iya, Cina jadi ya. Iya, Cina B. Iya, iya ini B. Ya 11 B ya. Cigip angkatan 11. 1. Oke, terima kasih Bu. Mati lambat. Iya. Iya, jadilah. Mati